Apple versus Google. Apple versus Google. Tahun 2006, Steve Jobs mengundang CEO Google untuk bergabung dengan Dewan Direksi Apple. Tapi 3 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2009, Steve Jobs malah mengancam akan menghabiskan $40 miliar untuk menghancurkannya. Inilah cerita sebuah pengkhianatan yang menciptakan perseteruan perusahaan termahal dalam sejarah. Jadi ceritanya pada tahun 2006, Steve Jobs ini mengundang CEO Google ketika itu tuh Eric Schmidt ya untuk bergabung dengan BOD atau Dewan Direksinya Apple. Tujuannya adalah Partnership and Innovation atau kemitraan dan inovasi, di mana Google diharapkan menyediakan search engine dan map untuk perangkat baru Apple yang revolusioner. Namun di bawah permukaan ternyata terjadi pertarungan untuk mengendalikan masa depan telepon seluler. Di atas panggung di Macworld, Steve Jobs dan Eric Schmidt tampak seperti sahabat karib, di mana layanan Google tuh akan terintegrasi secara mendalam ke dalam iPhone, YouTube, Maps, Search Engine, ya semuanya akan ditampilkan di produk Apple dengan jelas gitu. Namun di balik pintu tertutup ada hal lain yang terjadi. Google diam-diam mengakuisisi perusahaan kecil bernama Android pada tahun 2005. Apa yang mereka tawarkan? Sistem operasi seluler untuk bersaing dengan BlackBerry. Namun setelah melihat iPhone, semuanya terlihat berubah. Bahkan pengembangan Android mengalami perubahan yang dramatis. Tiba-tiba Android jadi tampak sangat mirip dengan iOS, ya sistem operasinya iPhone. Mulai dari interface sentuhnya, app stores, hingga mobile browsers. Nah, melihat hal itu, Steve Jobs sangat marah. Dalam pertemuan pribadi, dia menuduh Google telah melakukan pencurian besar-besaran. Pengkhianatan ini semakin terasa sangat menyakitkan karena Eric Schmidt bahkan telah hadir dalam rapat pengembangan iPhone. Pengembangan iPhone memakan waktu 3 tahun dan uang jutaan dolar yang telah digelontorkan. Di samping Steve Jobs bahkan sudah mempercayakan kepada Schmidt sebuah permata mahkota bikinan Apple, dan Google justru memanfaatkan pengetahuannya sebagai orang dalam untuk membangun pesaing. Lebih parahnya lagi, itu bahkan bukan bagian terburuknya, karena Google bahkan memberikan Android secara gratis kepada para produsen ponsel. Bagi Steve Jobs, ini berarti iPhone premiumnya akan menghadapi lusinan pesaing yang jauh lebih murah. Semua perangkat lunak yang berjalan dikembangkan oleh perusahaan yang dia percayai. Pada tahun 2009, ketegangan mencapai titik puncaknya. Schmidt mulai menarik diri dari diskusi soal iPhone di dalam rapat dewannya, dan akhirnya Schmidt mengundurkan diri dari BOD Apple. Lalu bagaimana Steve Jobs menanggapi hal ini? Nuklir. Dalam biografinya, Steve Jobs mengatakan, "Saya akan menghabiskan setiap sen uang tunai Apple senilai $40 miliar Amerika ini untuk menghancurkan Android. Saya akan menghancurkan Android karena itu adalah produk curian." Namun Google punya kartu as di balik lengan bajunya. Strategi terbuka Android berhasil. Pada tahun 2011, pangsa pasarnya telah melampaui iOS bahkan. Produsen seperti Samsung mengirimkan jutaan ponsel Android. Mimpi terburuk Steve Jobs menjadi kenyataan. Kemudian gugatan hukum pun datang. Apple menggugat Samsung sebesar $2,5 miliar atas fitur-fitur Android. Biaya litigasinya ratusan juta $. Ini bukan lagi tentang ponsel, ini tentang dua visi teknologi yang bersaing. Pengalaman premium yang terkendali dari Apple versus platform Google yang terbuka dan mudah diakses. Kemarahan Steve Jobs melegenda. "Saya bersedia berperang termonuklir untuk ini," katanya kepada penulis biografinya. Pada tahun 2021, Google membayar Apple sekitar $15 miliar per tahun hanya agar tetap boleh menjadi mesin pencari default di iOS. Maka mari kita bayangkan situasinya. Perusahaan yang sama yang ingin dihancurkan oleh Steve Jobs kini membayar Apple miliaran dolar setiap tahun. Bagaimana bisa? Karena kedua belah pihak menyadari sesuatu yang mendalam di mana mereka saling membutuhkan.
Dua perusahaan yang pernah bekerja sama itu kini mendominasi komputer seluler. iOS dan Android telah menguasai 99% pasar telepon pintar. Apa yang dimulai sebagai hubungan persahabatan berubah menjadi persaingan terbesar di industri teknologi. Dalam teknologi, mitra kita saat ini bisa menjadi ancaman terbesar di masa mendatang. Hubungan Steve Jobs dan Smith menunjukkan seberapa cepat aliansi dapat berubah menjadi perang ketika taruhannya cukup tinggi. Angka-angka ini menceritakan kisahnya. Android menguasai 70% pangsa pasar global. iOS menguasai 30% pangsa tetapi menghasilkan 80% dari laba seluruh telepon seluler. Pembayaran Google ke Apple 15 miliar dolar per tahun, biaya hukum miliaran dalam perang paten ini. Saat ini Apple dan Google mempertahankan perdamaian yang tidak nyaman. Mereka bersaing ketat tetapi saling bergantung. Perang mungkin sudah dingin sekarang, tetapi pelajarannya tetap ada. Bahwa dalam bidang teknologi, jagalah teman-teman Anda tetap dekat dan jauhkan pesaing potensial Anda dari BOD atau Dewan Direksi Anda.